Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FNN TV, salam jumpa dalam opini FNN TV dengan tema amandemen atau kembali referendum yuk. Nah, sebagaimana kita ketahui masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diagendakan untuk kelima kali ini cukup mengemuka, baik di kalangan para pengamat, politisi, atau juga di kalangan masyarakat. Dan ini diawali oleh lemparan yang disampaikan oleh Bambang Susatyo, Ketua MPR, saat memimpin sidang paripurna pidato kenegaraan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus 2021. Yang saat itu kita tahu Pak Jokowi memakai pakaian adat, yang apakah memang benar mendukung budaya atau adat, atau memperalat budaya atau adat. Itu persoalan yang lain lah. Yang kita maknai dan kita bahas saat ini adalah persoalan apa yang menjadi pidato pengantar dari Bambang Susatyo itu, yaitu agenda MPR untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan konten PPHN, pokok-pokok haluan negara, yang pada awalnya kita kira itu adalah oleh masyarakat juga itu sudah merupakan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dikemukakan kemudian oleh Ketua MPR-nya. Tapi ternyata tidak, bahwa di internal anggota MPR sendiri masih ada pro kontra terkaitan amandemen ataupun dengan substansi PPHN itu. Ya, saya menilainya Bambang Susatyo itu offside, keluar dari aturan yang semestinya. Nah, pemirsa FNN yang saya hormati, kontroversi itu hal yang wajar berkaitan dengan pokok haluan negara ini, karena pertama akan dibahas nantinya diputuskan itu dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum tuntas, belum selesai, sehingga bisa mengganggu konsentrasi dari penanganan pandemi yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, masuk publik, sehingga nanti kalau tersedot perhatian kepada masalah amandemen yang mungkin nanti akan alot di dalamnya pembahasan dan kajiannya serta masukan-masukannya, maka mengganggu terhadap penanganan pandemi COVID-19 tersebut. Yang kedua adalah karena kita belum punya keajegan dalam hal arah demokrasi. Bahkan fondasi demokrasi itu goyah. Kedaulatan rakyat ini belum dijalankan secara konsisten. Malah kita semua tahu sekarang bukan kedaulatan rakyat, kedaulatan kelompok elit yang kita sebut dengan oligarki, atau kedaulatan para penentu kebijakan yang punya modal. Dengan negara ini juga disebut dengan korporatokrasi. Jadi kekuasaan para korporat, mereka yang punya modal itu yang menentukan, jadi bukan rakyat. Atau ada yang menyebut juga ini negara maling atau kleptokrasi, karena uang negara bukan hanya boros digunakan, tapi juga dirampok lah oleh para pemimpin yang diberi amanat, gitu kan, mengelola negara ini, korupsi, gitu. Sehingga orang menyebutnya negara demokrasi. Jadi ketika fondasi demokrasi itu belum kuat, goyah, kemudian sekarang membahas mengenai agenda perencanaan pembangunan ke depan dengan PPHN. Maka wajarlah kalau kita sebut kondisi ini atau rencana kajian ini kontroversial.
Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa PPHN ini bisa disebut juga sebagai kekacauan konstitusional. Kekacauan konstitusional ini bukan berarti kekacauan yang dibenarkan oleh konstitusi, tapi konstitusi yang dikacaukan gitu kan oleh rencana pembahasan atau agenda penetapan PPHN, pokok-pokok haluan negara ini. Ada beberapa hal yang kita bisa sebutkan sebagai bukti kacaunya dasar konstitusi yang seharusnya menjadi fondamen itu. Yang pertama adalah bahwa PPHN, atau pokok-pokok haluan negara itu tidak ada dalam nomenklatur Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini tidak ada nomenklaturnya, yang ada di Undang-Undang 45 itu GBHN, garis-garis besar haluan negara. PPHN tidak dikenal. Karena itu bolehlah ini disebut sebagai bid'ah konstitusi. Jadi menambah-nambah sesuatu yang tidak ada itu dalam aturan dasar kenegaraan itu Undang-Undang 45. Sehingga nanti kalau basisnya tidak pengaturan konstitusi itu. Yang kedua adalah bahwa berbeda dengan GBHN, PPHN ini, kalau GBHN itu dari nomenklaturnya dari pasal 3 Undang-Undang 45 juga bisa diamanatkan kepada Presiden. Bahwa GBHN itu diamanatkan pelaksanaannya kepada Presiden, karena Presiden adalah mandataris MPR dan MPR sebagai lembaga tertinggi dan Presiden di bawah MPR disebut dengan untergeordnet. Sedangkan sekarang diposisikan berdasarkan amandemen yang ada, Presiden itu neben, ya, sejajar. Bagaimana mungkin gitu kan produk dari MPR yang bisa diamanatkan kepada Presiden gitu. Oleh karena itu ketika nanti dirumuskan dan ditetapkan PPHN itu tidak bisa diamanatkan kepada Presiden karena Presiden bukan mandataris MPR gitu. Ini juga problem gitu, problem konstitusional, problem konstitusi ya ketika nanti PPHN ditetapkan. Yang ketiga adalah bahwa pelanggaran terhadap PPHN gitu, itu Presiden tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Ya. Berbeda dengan GBHN. Ya, kalau tadi GBHN itu kalau dilanggar oleh Presiden itu menjadi alasan untuk mengimpeach, menjadi alasan untuk bisa memundurkan Presiden karena tadi Presiden mandataris, maka ada sanksi atas pelanggaran pelaksanaan garis-garis besar haluan negara. Nah, jelas dasarnya. Tapi terhadap pelanggaran PPHN, pokok-pokok haluan negara, di mana Presiden itu bukan mandataris MPR, Presiden tidak bisa diminta pertanggungjawabannya oleh MPR. Jadi tidak akan menjadi dasar impeachment. Karena di pasal 7 ya, A Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana yang kita telah ketahui, di situ kan secara limitatif, ya, apa saja kan yang dilakukan oleh Presiden yang bisa menjadi dasar dimundurkan gitu kan. Oleh MPR melalui juga Majelis Mahkamah Konstitusi. Yaitu antara lain pertama mengkhianati negara atau melakukan pengkhianatan kepada negara. Kedua, korupsi. Yang ketiga, melakukan penyuapan. Yang keempat, melakukan tindakan pidana yang berat lain. Dan yang kelima, perbuatan tercela. Di sana tidak ada disebut melanggar PPHN
atau GBHN pun tidak gitu. Jadi ketika tidak ada sebab kausa yang jelas untuk bisa di-impeachment, maka pelanggaran PPHN tidak punya konsekuensi hukum. Dan ini berarti sia-sia di produk PPHN. Yang keempat adalah mengenai rujukan. Seandainya benar, dan ini memang muncul gitu kan dalam berbagai pandangan, bahwa PPHN ini berbasis pada perencanaan pembangunan nasional dikombinasikan antara Orde Baru GBHN-nya, Orde Baru gitu kan, Orde Lama. Yang Orde Lamanya itu adalah PNSB, ya, gitu. Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yaitu di masa pemerintahan Soekarno, di era demokrasi terpimpin. Itu ditetapkan semacam GBHN-nya di masa Orde Lama. Nah, jika memang kita mau mengkomunikasikan Orde Baru dan Orde Lama sebagai dasar konsepsi untuk menjadi PPHN, maka ini sangat berbahaya, sama dengan anti reformasi. Karena itu, maka perlu pendalaman kembali tentang urgensi dari masalah ini, apalagi yang berkaitan dengan PNSB, ya, yaitu pembangunan nasional semesta berencana. Itu tarikan dasarnya adalah Manipol Usdek, yaitu Manipol Usdek, manifestasi politik yang juga sering digembor-gemborkan oleh Soekarno, itu sebagai kelanjutan dari revolusi, gitu ya. Jadi di situ hanya ada dua, revolusi kontra revolusi, revolusi kontra revolusi. Jadi kelanjutan dari revolusi yang anti pemerintah, mungkin juga anti terhadap disebut anti revolusi atau kontra revolusi. Itu fakta sejarah membuktikan demikian. Kemudian juga Usdek itu Undang-Undang Dasar 45, kemudian S-nya Sosialisme Indonesia, kemudian D-nya Demokrasi Terpimpin, E-nya Ekonomi Terpimpin, K-nya adalah Kepribadian. Gitu. Nah, seandainya PPHN ini berbasis filosofi Orde Lama, gitu, Manipol Usdek, wih, betapa bahayanya negeri ini. Jadi oleh karena itu kesimpulan kita adalah bahwa rencana atau agenda amandemen Undang-Undang 45 yang berkaitan dengan PPHN harus ditolak dan harus dibatalkan, mengingat hal-hal yang kita kemukakan tadi. Nah, seandainya saja mau memaksakan juga, maka seharusnya MPR bertanya dulu kepada rakyat. Jadi rakyatlah yang menentukan nanti apakah akan melakukan amandemen atau tidak. Atau agar tidak sia-sia yang kita sebut pertanyaan kepada rakyat ini dengan bahasa hukum tata negara referendum, ialah dengan menanyakan mau amandemen atau mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi pilihannya itu, opsinya itu. Karena kita berbicara GBHN, itu berbicara produk PPKI 18 Agustus 1945. Gitu. Kemudian GBHN rangkaiannya mandataris, artinya presiden untergeordnet, gitu, presiden berada di bawah MPR. Nah, harus konsisten dong. Kalau kita bicara tentang GBHN atau yang diganti dengan nama yang lain, tapi substansinya GBHN juga, maka harus konsisten, konsekuen. Artinya kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi jangan kacau, apalagi
juga banyak analis, banyak pengamat yang sudah menyimpulkan bahwa amandemen-amandemen baik yang pertama gitu kan tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga 2001, 2002 itu perlu dievaluasi dalam implementasinya karena menyebabkan rusaknya tatanan politik bangsa. Oleh karena itu kita tawarkan, ayo kita referendum saja, gitu kan? Mau amandemen lanjutkan atau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Tapi referendum ini tidak boleh diselenggarakan oleh KPU yang sekarang, gitu. Kalau diselenggarakan KPU yang sekarang kacau karena kita tidak bisa percaya kepada personal, gitu kan, yang ada indikasi kecurangan pada pemilu yang lalu, gitu kan, baik pileg maupun pilpres itu tinggi. Gitu. Oleh karenanya, kalaupun mau diselenggarakan referendum, itu harus dengan penyelenggara yang komposisi dan personalianya baru, gitu kan, yang nanti bisa dibicarakan kemudiannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan para pemirsa opini FNN. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kan? Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.